Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, azzakumullah. Alhamdulillah, di hari yang cerah ini, hari Jumat tanggal 13 bulan Rabiul Akhir 1443 Hijriah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita menunaikan salat subuh berjamaah dalam rangka mengkaji sebuah kitab dari karya-karya para ulama dalam hal aqidah al-islamiyah yang berjudul A'lam as-Sunnah al-Mansyurah li'tiqadit Ta'ifah an-Najiyah al-Mansurah, karya Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Kitab ini membahas tentang akidah Islamiyah dan bersumber setiap pertanyaan dan jawabannya, ya, setiap jawabannya dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan yang lalu, jamaah sekalian, kita sudah sampai di pertanyaan yang ke-76, yaitu tentang hal-hal yang berkaitan dengan iman kepada para malaikat. Ya, jadi iman kepada Allah sudah disampaikan oleh penulis dengan rinci. Kemudian iman kepada para malaikat, alhamdulillah sudah beliau jelaskan. Kita sekarang masuk kepada rukun iman yang ketiga. Rukun iman yang ketiga, al-imanu bil kutub, ya, iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, di sini beliau memberikan sebuah pertanyaan, ma dalilul iman bil kutub, ya, apa dalil beriman kepada kitab-kitab suci? Ya, maksudnya apa dalil dari Al-Quranul Karim yang mengharuskan kita untuk mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala? Al-jawab, adillatuhu katsirah. Ya, dalil-dalilnya sangat banyak sekali. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billahi wa rasulih. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, serta kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya. Wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelumnya. Ya, coba kita perhatikan, di sini ada perintah untuk mengimani, iman kepada Allah, Rasulnya, dan juga Alkitab, baik yang diturunkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran Al-Karim, maupun kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan sebelumnya. Baik. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surah Al-Baqarah 136, qulu amanna billah, katakanlah amanna, kami mengimani kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma unzila ilaina, dan apa yang telah diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Wa Ismail, wa Ishaq, wa Yaqub, wal asbab. Ya, al-asbab maksudnya adalah anak cucu beliau. Wa ma utiya Musa, dan apa yang telah diberikan, didatangkan kepada Nabi Musa. Wa Isa, wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim, dan apa yang telah diberikan
kepada para nabi-nabi mir rabbihim, dari Rabb mereka. La nufarriqu baina ahadim minhum, ya, kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Ya, artinya seluruh para nabi dan rasul kami imani, kami tidak membeda-bedakan dalam masalah iman. Al-ayat, ya. Wa ghairiha katsir, dan ayat-ayat yang lain banyak sekali. Wa yakfi fi dzalik qauluhu ta'ala, cukuplah dalam hal ini firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul amantu bima anzalallahu min kitab, dan katakanlah aku telah beriman terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari Alkitab. Dan katakanlah aku beriman kepada semua kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya jamaah sekalian, iman kepada kitab, kita mengimani seluruh kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para rasulnya. Ya, dan ini termasuk kandungan iman yang 6, rukun iman yang 6, diantaranya beriman kepada kitab. Seluruh kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada rasulnya, kita imani seluruhnya. Namun secara hukum kita berhukum kepada Al-Qur'an Al-Karim. Jelas ya? Jadi kita mengimani seluruh kitab, baik yang kita ketahui namanya disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an maupun yang tidak kita ketahui. Semuanya kita imani. Kalau memang itu dari Allah, kita imani. Amanna bidzalik. Namun secara hukum syariat kita berhukumnya hanya kepada Al-Qur'an Al-Karim. Baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya, yang ke-78. Hal summiyat jami'ul kutub fil Qur'an? Apakah telah dinamakan, apakah telah disebutkan seluruh kitab-kitab tersebut dalam Al-Qur'an? Ya, artinya apakah semua kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya itu semuanya nama-namanya disebutkan dalam Al-Qur'an? Jawabannya, sammallahu minha fil Qur'an huwa wat Taurah wal Injil waz Zabur wa suhuf Ibrahim wa Musa. Yang Allah sebutkan sebagian saja, di antaranya adalah Al-Qur'an Al-Karim, At-Taurah, Al-Injil, Az-Zabur, dan suhuf Ibrahim. Saya ulangi, ada suhuf Ibrahim, kemudian ada Zabur, kemudian ada Taurat, ada Injil, dan yang terakhir adalah Al-Qur'an. Namun masih ada kitab-kitab yang lain yang tidak Allah sebutkan namanya. Wa dzakarul baqi jumlatan, ya, Allah sebutkan yang lainnya secara jumlah, secara global. Ya, ini melalui firman Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah lah yang tidak ada sesembahan yang hak melainkan Dia. Al-Hayy, yang maha hidup. Al-Qayyum, lagi terus menerus mengurus makhluknya. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq, Dia Allah telah menurunkan kepadamu, yaitu Nabi SAW, Al-Quran, Alkitab, Al-Quran maksudnya, bil haq, dengan kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang mana Al-Quran itu membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Wa anzalat Taurata wal Injil, dan Allah juga telah menurunkan kitab Taurat dan kitab Injil. Ya, dari ayat ini kita mengetahui beberapa kitab Allah yang disebut namanya. Di antaranya adalah At-Taurah, kemudian Al-Injil. Ya, jadi dari sini kita tahu, oh ternyata ada kitab yang namanya Taurat. Ada kitab Allah yang namanya Injil, yang diturunkan kepada Nabi Isa. Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, kemudian kepada Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian tentang Zabur, Allah sebutkan di antaranya dalam surah An-Nisa 163. Wa ataina Dawuda Zaburo, dan kami telah berikan kepada Nabi Dawud yaitu Zabur. Ya, kitabnya namanya Zabur.
Kemudian di ayat yang lain An-Najm 36 sampai 37 Allah menegaskan am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa, ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang di dalam lembaran-lembaran ya suhuf, lembaran-lembaran Nabi Musa alaihissalam, wa Ibrahim dan lembaran-lembaran Nabi Ibrahim, suhuf Ibrahim alladzi waffa yang selalu menyempurnakan janji. Kemudian juga dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinat, ya sungguh kami telah mengutus para rasul-rasul kami bil bayyinat, dengan membawa bukti-bukti yang nyata, yaitu kitab-kitab ya, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Ya, wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami turunkan kepada mereka al-kitab. Saya ulangi, Allah Subhanahu wa taala turunkan, bekali rasulnya dengan bayinat, bukti-bukti yang nyata. Di antaranya mukjizat yang Allah turunkan atau berikan kepada para rasulnya. Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan Allah turunkan, kami turunkan kepada mereka al-kitab. Wal mizan, dan juga neraca. Liyaquman nasu bil qist, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Ya, di sini yang bisa kita garis bawahi adalah wa anzalna ma'ahumul kitab. Di tengah ayat wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami telah menurunkan kepada para rasul atau bersama para rasul tersebut al-kitab, yaitu kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Ya, ada yang disebutkan namanya kepada kita, ada yang tidak disebutkan namanya. Fama dzakarallahu minha tafsilan, apa yang Allah sebutkan secara rinci, wajaba alainal iman bihi tafsilan, maka keimanan kita juga rinci. Wa ma dzakara minha ijmalan wajaba alaina al-iman bihi ijmalan, apa yang disebutkan secara global kita imani secara global. Artinya apa yang disebutkan namanya kita imani namanya. Bahwasanya Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud. Yang tidak disebutkan namanya kita imani secara global, bahwasanya Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ya, sama dengan iman kepada para malaikat yang sudah dibahas. Jadi malaikat yang disebutkan namanya kita imani secara khusus, secara rinci. Ada malaikat Jibril, ada malaikat Mikail, ada malaikat Israfil. Malaikat yang tidak disebutkan namanya kita imani wujudnya mereka, adanya para malaikat tersebut meskipun namanya tidak kita ketahui. Jelas ya? Ini semisal dengan itu. Fadaqulu fihi ma amarallahu bihi wa rasuluh, maka kita katakan sebagaimana yang Allah perintahkan dan juga rasulnya. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab, dan katakanlah aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah. Kemudian di pertanyaan selanjutnya Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah taala memberikan sebuah pertanyaan. Ma ma'na al-iman bi kutubillahi azza wa jalla? Apa definisi keimanan kepada kitab-kitab Allah azza wa jalla? Jawabannya maknahu at-tasdiq. Ya, maknanya adalah at-tasdiq, membenarkan. Al-jazim, secara mantap, pembenaran yang pasti, yang tidak ada keraguan sama sekali. Bahwasanya seluruh kitab-kitab tersebut munazzalun min indillahi azza wa jal. Semua kitab-kitab tersebut diturunkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang iman itu tidak boleh ragu-ragu. Jadi harus apa? Jazim, harus pasti, harus mantap. Jadi keimanan yang mantap bahwa seluruh kitab-kitab tersebut Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya, berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah takallama biha haqiqatan, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
telah berfirman secara hakiki. Faminha al-masmu' minhu ta'ala min wara'i hijab. Di antara wahyu-wahyu tersebut jemaah sekalian, ada yang didengar dari firman Allah Azza wa Jalla dari balik hijab. Biduni wasitah, tanpa perantaraan ar-rasul al-malaki, tanpa perantaraan malaikat Jibril. Artinya langsung. Ada di antara wahyu Allah itu yang Allah sampaikan kepada rasulnya langsung. Kan kita tahu tugasnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Ada kalanya Allah SWT berfirman kepada rasulnya tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril. Wa minha ma ballaghahu ar-rasulul malaki ila ar-rasulil bashari. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan wahyu tersebut melalui perantara. Perantaranya adalah rasulul malaki, ya, yaitu malaikat Jibril maksudnya, ila rasulil bashari, kepada rasul dari kalangan manusia, yaitu masing-masing dari rasul-rasul tersebut. Nah, yang ketiga, wa minha ma katabahu Allah taala biyadihi. Ada di antara wahyu-wahyu ilahi tersebut jamaah sekalian yang langsung Allah Subhanahu wa taala tuliskan. Biyadihi, dengan tangannya yang mulia. Ya, kenapa beliau bisa menjelaskan seperti ini? Semuanya berdasar dalil. Ya, jadi ada yang langsung firman Allah, ada yang melalui perantara malaikat Jibril, ada yang Allah tuliskan langsung. Nah, mana dalilnya? Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Yang artinya, dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berfirman dengannya kecuali dengan perantara wahyu, au min wara'i hijab, atau di belakang tabir, au yursila rasula, atau dia mengutus utusan itu malaikat, fayuhiya bi idnihi ma yasha, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin Allah apa yang dia kehendaki. Ya, kita ambilkan salah satu perkataan ahli tafsir yang ringkas ya dari Syekh Sa'di rahimahullah taala. Kata beliau di layar ya ini, lamma qala al-mukadzibuna li rusulillah al-kafirun. Ya, ketika orang-orang yang mendustakan para rasul mengatakan, laula yukallimuna Allah au ta'tina ayah. Ya, jadi orang yang kafir, yang enggak beriman itu bilang, kenapa Allah tidak berfirman langsung kepada kami? Ini kedurhakaan, kecongkakan mereka ya. Kenapa Allah tidak berfirman langsung kepada kami? Maksudnya itu kok melalui rasul? Kok pakai rasul? Kok enggak langsung kepada kami? Ini bantahannya, kedurhakaannya orang-orang yang enggak beriman. Au ta'tina ayah, atau datang kepada kami ayah atau tanda. Min kibrihim wa tajabburihim. Ya, ini menunjukkan kesombongan orang-orang yang kafir tersebut. Raddallahu alaihim bihadil ayatil karimah, maka Allah pun menurunkan ayat ini. Wa anna taklimahu ta'ala, dan bahwasanya firman-Nya Allah Azza wa Jal tidaklah mungkin didapatkan oleh setiap orang. Firman Allah hanya didapatkan untuk khawasi khalqih, makhluk pilihannya, manusia pilihan. Itu siapa? Para rasul. Artinya Allah nggak mungkin berfirman kepada semua manusia. Ya, dalam hal ini untuk menyampaikan wahyu tersebut pasti melalui rasul. Nah, rasul ini tugasnya menyampaikan wahyu Allah. Jadi yang dipilih untuk mendapatkan firman tersebut siapa? Manusia-manusia pilihan, para rasul. Ya, disebut oleh Syekh Sa'di khawasi khalqih, makhluknya, pilihannya yang khawas, yang khusus. Lil anbiya wal mursalin, yaitu kepada para nabi-nabinya dan rasul-rasulnya, wa safwatuhu minal alamin, dan pilihan Allah dari seluruh alam semesta ini. Wa annahu yakunu ala ahadi hadhil aujuh, dan penyampaian wahyu tersebut dari salah satu bentuknya,
Di antaranya imma an yukallimahullah wahyan bi an yulqiyal wahy fi qalbir rasul. Allah sampaikan wahyu tersebut tidak langsung Allah firmankan, tapi langsung ke hati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi melalui bikalimah minhu syafahat, firman Allah Subhanahu wa taala secara hakiki langsung darinya. Lakin min wara'i hijab, tetapi di balik tabir. Maksudnya di balik tabir itu Nabi Musa alaihissalam misalnya ketika mendapatkan firman Allah Subhanahu wa taala langsung tanpa perantaraan malaikat Jibril, ketika beliau diutus menjadi rasul, itu Nabi Isa mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi Isa tidak